Kalimantan. Pagi itu, langit harusnya cerah, tetapi udara Banjarmasin sudah dipenuhi asap. Tiap kali musim kemarau panjang, Kalimantan memang selalu diselubungi kabut asap. Yudi duduk di meja kerjanya, menyalakan komputer lalu mulai memeriksa daftar permintaan cetak dari klien. Mejanya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menaruh 2 layar monitor dan 1 printer kecil. Sekitar pukul 10 pagi, notifikasi dari ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari Dimas masuk. Yud, kamu masih kerja di tempat percetakan itu kan? Apa di sana ada lowongan kerja? Yudi terdiam beberapa saat. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menatap layar komputer yang menampilkan spreadsheet pesanan pelanggan. Nama Dimas langsung membawa ingatannya kembali ke masa sekolah. Mereka dulu satu kelas di SMK jurusan multimedia. Kebetulan mereka juga tinggal di kampung yang sama, hanya berbeda RT saja. Meski sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi akrab, Yudi tetap menyimpan kesan baik terhadap Dimas. Dia lalu membalas singkat, "Boleh kirim CV, nanti aku coba bantu tanya ke HRD." Di sore harinya, Dimas benar-benar mengirimkan CV lewat email. Ia menuliskan pengalaman bekerja di 2 percetakan berbeda dengan keahlian pada bagian operator mesin cetak offset. CV-nya sederhana tapi rapi dan menarik. Yudi mencetak dokumen tersebut dan membawanya ke meja Bu Retno, staf HRD yang duduk di ruangan sebelah. "Bu, ini ada teman saya namanya Dimas. Dia punya pengalaman kerja di bidang cetak. Saya pikir cocok kalau perusahaan sedang butuh tambahan tenaga," ujar Yudi sambil meletakkan CV di atas meja. Bu Retno mengambil dokumen itu, membaca sekilas, lalu menatap Yudi. Baik, nanti saya lihat-lihat dulu. Kalau cocok kita panggil wawancara, tapi saya tidak janji ya." Yudi mengangguk. "Saya mengerti, Bu. Terima kasih." Sepulang kerja, Yudi menatap jalanan yang mulai gelap. Pikirannya sibuk membayangkan jika Dimas benar-benar diterima. Dia tidak punya banyak teman di kantor, dan kehadiran Dimas bisa membuat suasana lebih hangat. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bertanggung jawab. Kalau Dimas tidak bekerja dengan baik, maka nama baiknya bisa ikut tercoreng. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit, Yudi berbaring sambil menatap langit-langit. Angin dari kipas angin kecil mengibaskan tirai jendela. Pikirannya masih melayang pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila Dimas diterima bekerja di tempat yang sama dengannya. Namun, ternyata dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Bu Retno memberi kabar bahwa Dimas bisa mulai bekerja secepatnya. Yudi segera menelpon teman sekampungnya itu, memberi kabar bahwa mereka akan bekerja bersama. Sebulan setelah Dimas bekerja di tempat yang sama dengan Yudi, hari itu di lantai 2 kantor mereka, suasana sedikit lebih tenang. Yudi sedang mengetik laporan bulanan di mejanya ketika terdengar suara tawa dari arah ruang pantry. Dia menoleh sekilas. Di sana tampak Dimas dan Ririn sedang berdiri di dekat dispenser, tampak berbincang dengan akrab. Ririn tertawa sambil menepuk lengan Dimas ringan, sementara Dimas tersenyum lebar, matanya berbinar. Ririn memang dikenal di kantor sebagai gadis yang manis dan ceria. Rambutnya yang diikat kuda sering bergerak mengikuti langkahnya yang ringan. Dia ramah kepada semua orang, tapi entah kenapa Yudi merasa ada hal istimewa tiap kali perempuan itu menyapanya. Meski tak pernah berani mengungkapkan, Yudi sudah lama menyimpan rasa pada Ririn. Sejak hari pertama Ririn memperkenalkan diri di ruang briefing, wajah sumringah Yudi perlahan meredup. Dia tidak suka melihat Dimas dan Ririn bergaul terlalu akrab. Hanya saja ia tidak bisa melakukan apa-apa. Yudi tidak punya hak melarang Ririn berteman dengan siapa saja. Hubungan Dimas dan Ririn berkembang terlalu cepat. Mereka sering pulang bersama, sesekali saling mengirim makanan saat lembur. Beberapa rekan kerja pun mulai berspekulasi, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Yudi hanya mengamati dari jauh, menahan perasaan yang perlahan terasa sesak. Sebulan kemudian,
Di sebuah warung ayam geprek di dekat kantor, Yudi dan Dimas duduk di meja bagian sudut. Dimas yang mengenakan kemeja kotak-kotak tampak ceria. Dia memesan 2 porsi ayam geprek level 5 dan 2 es jeruk dingin. "Ini gak senikam, Yud," kata Dimas sambil tertawa menyodorkan piring ke arah Yudi. "Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongi aku bagawi di sini." Yudi tersenyum meledek. "Ini aja kah?" Dimas menggaruk kepalanya. "Sebagian gajiku sudah dikirim ke mama, jadi aku kada kawa mentraktir yang larang, tapi bulan kena aku usahakan kita ke Pizza Hut." "Kada usah, aku bagai aja." Yudi meninju bau Dimas dengan main-main untuk menunjukkan dia hanya bercanda. Mereka makan sambil sesekali membicarakan pekerjaan. Lalu di tengah percakapan ringan itu, Dimas tiba-tiba saja berkata dengan nada santai, Yud, aku sudah pacaran lawan Ririn." Yudi yang sedang mengunyah spontan berhenti, matanya menatap kosong ke arah piring. "Oh," ujarnya pelan sambil mencoba tersenyum. "Lakas jualah. Ah, tapi jangan padai bubuhannya dulu lah." Yudi mengangguk pelan. Dia terus menunduk, menatap ayam geprek yang mendadak terasa hambar. Di luar warung, matahari mulai turun ke ufuk barat, menyisakan cahaya orange yang temaram. Angin sore mengibaskan daun-daun pohon di pinggir jalan. Dalam hati, Yudi berusaha menenangkan diri. Dia sadar salah karena tak pernah benar-benar menyatakan perasaannya terhadap Ririn. Tapi tetap saja, mendengar kabar tersebut dari temannya sendiri membuat dadanya sak. Mereka segera berpisah setelah makan. Dimas awalnya ingin ke kontrakan Yudi, tetapi ia menolak dengan banyak alasan. Ya, Yudi tidak mau mendengar Dimas bercerita banyak hal tentang kebahagiaannya bersama Ririn. Dia muak membayangkan Ririn kini menjadi milik Dimas. Setelah itu, Yudi terus menjauh dari Dimas. Meski temannya berulang kali mendatangi Yudi, tapi ia selalu menemukan banyak alasan untuk menghindar. Yudi tidak membenci Dimas, hanya saja dia mulai menyusun rencana untuk merebut Ririn lagi walau dengan segala cara. Namun, niatan Yudi belum sempat dilakukannya ketika pagi itu Dimas sengaja mencarinya. "Yud," panggil Dimas sambil duduk di kursi depan meja Yudi. "Bisa kita mengobrol sebentar?" Yudi mengangguk kaku. Lagi pula, ia memang tidak bisa menghindar lagi tanpa terlihat mencolok. "Apa?" "Aku ingin memberi kabar kalau aku dan Ririn memutuskan untuk menikah. Insya Allah 3 bulan lagi." Tangan Yudi perlahan menggenggam sisi meja. Dia mencoba tersenyum tapi sulit. Tenggorokannya kering sehingga suara yang keluar dari mulutnya terdengar gemetar. "Selamat," ucapnya getir. "Aku ikut bahagia." Dimas tidak menyadari getaran dalam suara Yudi. Ia tertawa kecil lalu menepuk bahu Yudi dengan penuh semangat. "Terima kasih, Yud. Serius, kalau bukan karena Ikam, mana mungkin aku bisa bekerja di sini, apalagi bertemu dengan Ririn." "Ya, jaga Ririn baik-baik. Jangan sakiti dia." "Pasti," jawab Dimas cepat. "Aku sangat menyayanginya. Makanya sejak awal tidak mau pacaran lama-lama. Niatku sejak awal memang serius menuju pernikahan." Yudi hanya mengangguk dengan wajah yang tampak datar. Di dadanya ada rasa berat yang tidak bisa diungkapkan. Dimas masih berbicara, menunjukkan rincian anggaran pernikahan dan rencana resepsi, tetapi suara Dimas hanya terdengar samar di telinga Yudi. Ia tidak benar-benar mendengarkan. Pikirannya kosong, pandangannya mengarah ke jendela yang menampilkan langit mendung yang seolah tahu suasana hatinya. Setelah beberapa menit, Dimas pun berdiri. "Nanti kalau undangannya sudah selesai, kamu yang pertama dapat, dan aku harap kamu bisa hadir." "Ya," jawabnya singkat. Dimas menepuk baunya sekali lagi sebelum berlalu meninggalkan ruangan. Yudi berdiri diam, menatap kursi kosong di depannya. Di luar, gerimis mulai turun perlahan membasahi kaca jendela. Ia menghela nafas, menegakkan bahu, lalu kembali duduk. Dia harus tetap bekerja. Hari itu hari Senin. Sejak hari Sabtu, Dimas pulang kampung untuk menemui kedua orang tuanya. Dia berencana akan langsung berangkat ke kantor dari kampung.
Karena itu, Dimas bangun lebih awal dari biasanya. Udara di luar masih dingin dan cahaya matahari belum sepenuhnya menembus jendela kamar. Ia menggeliat sebentar di atas ranjang lalu bangkit dan mengambil handuk. Hari ini ada banyak pekerjaan menunggu, sehingga tak ingin datang terlambat ke kantor, terlebih lagi jarak yang harus ditempuhnya lebih jauh dari biasanya. Ia melangkah ke kamar mandi dengan langkah yang mantap. Begitu membuka pintu dan menghidupkan keran, bau anjir langsung menyeruak. Dimas mengernyit. Ia mendekatkan wajah ke arah bak mandi. Airnya tampak keruh dan berbau amis seperti darah. Bau apa ini? Pikir sambil menahan nafas. Bau itu menusuk, membuat perutnya terasa mual. Dimas mematikan keran dan mengaduk air bak dengan gayung. Tidak ada bangkai ataupun kotoran, hanya air yang keruh dan berbau tajam. Gak ada apa-apa, gue memang kesal. Tapi bau benar. Tanpa pikir panjang, Dimas mulai menguras bak mandi. Setelah bak benar-benar kosong, ia pun lalu menyikat dasar dan dinding bak dengan sabun pembersih. Dia tidak ingin mandi dengan air bau seperti itu. Setelah hampir 30 menit bekerja, ia kembali membuka keran untuk mengisi ulang. Beberapa detik pertama, air tampak jernih. Tapi tak lama kemudian, bau yang sama kembali tercium, anyir dan juga amis, bahkan lebih pekat daripada sebelumnya. Dimas memutar keran hingga mati, lalu berdiri tegak sambil menatap air di bak yang baru saja terisi seperempat. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan di pintu kamar mandi. Ya, ibunya, Mariati, keheranan karena Dimas tidak juga keluar dari sana sedangkan hari sudah semakin siang. Dimas, masih mandi? Tanyanya. Belum mah, jawab Dimas dari dalam kamar mandi. Bajunya bau ganyir. Dari tadi sudah ulun bersihkan, tapi tetap saja bau. Mariati menghampiri kamar mandi. Masa? Dimas mempersilahkan ibunya masuk. Mariati mendekat ke bak mandi, membungkuk, lalu mencelupkan tangan. Ia mencium permukaan air, lalu berdiri lagi. Normal, Dimas, gak ada bau apa-apa. Dimas menatap ibunya lekat-lekat. Mama yakin, mulai tadi ulun cium, baunya ganyir banar. Mariati menggeleng. Gak ada bau apa-apa. Dimas terdiam. Kenapa malah diam? Ayo, cepat mandi, suruh ibunya gusar. Nanti kamu terlambat. Dimas menarik nafas dalam-dalam sambil menahan rasa tak nyaman di dada, lalu mengambil gayung dan menyiramkan air pertama ke tubuhnya dengan ragu. Setelah sarapan seadanya, ia berpamitan kepada Mariati yang sedang melipat cucian di ruang tamu. Ayahnya sendiri sudah dari kemarin berangkat ke Pandulangan dan menginap di sana selama beberapa hari. "Ma, ulun berangkat dulu," ujar sambil meraih tas. "Hati-hati," sahut Bu Mariati sambil mengantar anaknya ke depan. Baru saja kaki Dimas menginjak teras, seekor cicak jatuh tepat di pundaknya. Tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh ke kiri dan melihat cicak itu jatuh ke lantai, lalu lari di sela-sela pot bunga. Rasa geli bercampur jijik membuat Dimas bergidik. Buru-buru ia menepuk-nepuk bajunya itu. "Dimas, lah kasih mandi, terus ganti baju dulu. Diguguri cacak bisa membawa sial." "Mah, ulun sudah terlambat, mah," balas Dimas sambil menengok ke arah jam di dinding. Tidak sempat mandi lagi. Mariati mendekat dan menarik lengan anaknya. "Mama serius, Mas. Jangan berangkat dulu ya. Ya setidaknya ganti baju dulu." Dimas menepis halus tangan ibunya. "Sudah, mah. Biar yakin aja ulun kada apa-apa ya." Tanpa menunggu lagi, ia langsung melangkah cepat ke motor dan menyalakan mesin. Mariati berdiri termangu di ambang pintu, menatap kepergian anaknya dengan perasaan tidak enak. Pagi itu, setiba di kantor, Dimas masih bersemangat bekerja seperti biasanya. Ia menyapa rekan kerja, mengecek jadwal cetak, dan berbincang singkat dengan Ririn yang lewat di dekat meja kerjanya. Menjelang pukul 11 siang, saat ia sedang mengetik laporan di komputer, perutnya mulai terasa perih. Semula, Dimas berpikir jika itu hanya rasa lapar. Ia lalu minum sedikit air putih, berharap rasa tidak nyaman segera hilang sampai tiba waktunya istirahat makan siang. 10 menit kemudian, rasa perih itu berubah menjadi nyeri menusuk. Dimas memegangi perut bagian atas sambil membungkuk, nafasnya pendek. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan lehernya. Ia berdiri, berusaha menuju kamar mandi, tetapi di tengah jalan ia mendadak muntah di dekat meja pantry. Rekan-rekan kerja yang melihat langsung panik. "Dimas,
Kamu kenapa? Tanya salah satu staf perempuan. Dimas tak menjawab. Nafasnya makin terasa sesak, mukanya pucat, kehabisan tenaga. Tak lama kemudian, Ririn pun datang dan langsung mengambil alih. Tolong, panggil carikan mobil. Kita bawa dia ke rumah sakit Ulin sekarang. Mereka segera membawa Dimas ke rumah sakit terdekat di unit gawat darurat. Tim medis segera menangani. Setelah diperiksa dan diinfus, seorang dokter datang menemui Ririn yang menunggu di luar. Teman Anda menderita GERD yang cukup parah. Asam lambungnya naik dan mengganggu pernafasan. Bisa jadi karena faktor stres, telat makan, atau pola hidup yang tidak teratur. Jelas sang dokter. Ririn mengangguk cemas. Dia tidak pernah tahu kalau kekasihnya ini memiliki masalah dengan asam lambung. Karena sakitnya yang cukup parah, Dimas terpaksa izin sakit selama beberapa hari. Selama itu pula, Ririn bolak-balik ke rumah sakit menemaninya. Setelah 4 hari dirawat, kondisi Dimas dianggap cukup stabil untuk pulang. Dokter menyarankan istirahat total di rumah dan pola makan yang teratur. Mariati menjemput anaknya dengan perasaan lega. Untuk sementara, Dimas biar dirawat di rumah ya, Rin. Ririn mengangguk lesu. Dia tidak bisa membantah ucapan dari calon mertuanya. Lagi pula, Ririn sibuk bekerja, sehingga kesulitan membagi waktu untuk merawat Dimas. Mataraman dan Banjarmasin tidak jauh ya, ucap Mariati sambil mengelus pundak kekasih anaknya. Kamu bisa menengoknya saat hari libur, dan kalian masih bisa bertukar kabar di handphone ya kan? Wajah Ririn yang tadinya lesu sedikit sumringah, ia tersenyum manis pada calon mertuanya. Inggih mah, dan doakan juga semoga Dimas cepat sembuh, jadi rencana pernikahan kalian bisa segera dilangsungkan. Kepulangan Dimas dari rumah sakit segera diurus. Mariati meminjam mobil salah satu tetangganya untuk membawa Dimas pulang ke kampung mereka di Mataraman. Hanya saja ada yang aneh pada tubuh Dimas. Meski dinyatakan sudah membaik, tetapi badannya seperti kehilangan tenaga. Sepanjang hari, Dimas berbaring di ranjang, memandangi langit-langit dengan tatapan kosong. Setiap kali Mariati dan suaminya bertanya, Dimas hanya menjawab singkat, kadang tidak menjawab sama sekali. Tangannya juga tidak lagi digerakkan dengan normal, bahkan untuk sekedar membetulkan letak selimut. 3 hari berselang, keadaan Dimas semakin berubah drastis. Ia sering meledak marah tanpa alasan. Bahkan ketika Ririn datang menengok membawakan bubur ayam kesukaannya, Dimas justru membentak keras. Pergi, aku muak melihat muka cengengmu, serunya sambil menatap tajam. Matanya merah, urat di lehernya menegang karena marah. Ririn berdiri kaku di dekat pintu, seraya menahan air mata yang hampir jatuh. Dia melirik ke arah Mariati, berharap ada penjelasan, tapi perempuan tua itu hanya menggeleng pelan, pasrah. Kenapa Dimas kayak itu, mah? Kata Ririn pelan saat ia ingin berpamitan pulang. Bu Mariati menarik nafas panjang. Aku dan abahnya juga tidak habis pikirin. Dulu Dimas tidak seperti ini. Mereka saling berpandangan muram. Terlebih lagi ketika keduanya menyadari keadaan Dimas yang tak kunjung membaik. Badannya kini semakin kurus sehingga terlihat seperti tulang yang dibungkus kulit. Hati-hati ya, kata Mariati ketika Ririn akhirnya berpamitan. Dia melepas kepergian gadis manis itu dengan pandangan getir. Setelah Ririn tidak terlihat lagi di jalan, Mariati pun kembali masuk ke dalam rumah. Malam ini, dia hanya berduaan dengan Dimas karena suaminya harus kembali ke Pandulangan. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Angin semilir menyusup masuk lewat sela jendela yang belum sempat ditutup rapat. Dia segera menutup jendela, lalu tersenyum pada anaknya. Dimas, pasang kelambu dulu lah. Banyak nyamuk malam ini, ujar Mariati sambil mengambil kelambu putih dari lemari. Dengan hati-hati, ia mengikat tali kelambu ke paku-paku yang biasa dipakai di keempat sudut ranjang. Setelah semua selesai, barulah ia meninggalkan kamar dan beristirahat di tempat tidurnya sendiri. Tepat tengah malam, Mariati terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari kamar Dimas. Dia berlari tergopoh-gopoh, lalu ternganga melihat 2 tali kelambu telah putus, sehingga kain kelambu itu jatuh menimpa tubuh Dimas. Mah, tolong mah, ada lipan di mana-mana.
Mereka di kakiku, di perut. Tolong Ima. Mariati panik kalau mendengar ada lipan atau kelabang di tubuh anaknya. Dia bergegas menjibak kelambu yang jatuh dan memeriksa seluruh tubuh anaknya, tetapi tidak ada apapun di sana. Dimas, sabar ya Mas, kan ada lipan di sini. Mungkin tadi Ika memimpi, katanya sambil menggenggam tangan anaknya yang gemetar. Ada mah, lipannya merayap di batisku. Dimas tetap berteriak histeris sehingga Mariati kewalahan menenangkannya. Semalaman, Mariati tidak bisa tidur. Ia mulai curiga bahwa penyakit yang dialami oleh Dimas bukanlah penyakit biasa. Setelah pagi tiba, dengan langkah tergesa, ia mengambil ponsel dari atas meja dan menghubungi teman lamanya, Rahayu. Yuk, bisa kesini sebentar? Aku mau minta tolong, katanya begitu terdengar sahutan dari ujung telepon sana. Tidak butuh waktu lama, Rahayu pun datang. Perempuan berusia 50-an itu duduk di tepi ranjang Dimas, meletakkan telapak tangan di dahi pemuda yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri, lalu menariknya perlahan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Tanyanya prihatin. Dimas harus segera dibawa ke orang yang bisa mengobati penyakit kiriman semacam ini. Jadi, kamu pun berpikir kalau ini penyakit kiriman? Mariati menatap teman lamanya dengan mata berkaca-kaca. Nyata, kada mungkin kalau penyakit mah bisa separah ini. Apa kamu bisa mengobatinya? Tanya Mariati penuh harap. Dulu, dia pernah meminta bantuan pada Rahayu, dan temannya itu tidak keberatan membantu Mariati untuk mendapatkan keinginannya. Sekarang, ia kembali berharap Rahayu bersedia menolongnya. Tapi sayang sekali, Mariati kali ini harus menerima penolakan. Bukannya aku tidak mau, Mar. Tapi aku tidak bisa mengobati penyakit semacam ini, jawab Rahayu setengah menyesal. Jadi apa yang harus aku lakukan? Mariati ketakutan mendengar temannya itu tidak bisa mengobati penyakit Dimas. Bawa ke... Rahayu menyebutkan nama seseorang yang mungkin bisa membantu Mariati. Tapi Dimas keadaannya begini, apa dia bisa dibawa jauh? Kamu kan bisa pinjam mobil, balas Rahayu cepat tanpa buang waktu. Siang itu juga Mariati menyewa mobil tetangganya dan membawa Dimas yang terkulai lemas ke tempat yang dimaksud. Jalanan sempit dan berbatu menuju rumah tujuan mereka membuat perjalanan terasa lebih panjang. Begitu sampai, seorang lelaki tua dengan wajah dingin menyambut mereka di serambi rumah. Mariati memandang ragu pada Rahayu, berharap temannya itu yang berbicara menjelaskan maksud kedatangan mereka. Dia yang sakit, tanya si punya rumah sambil menunjuk Dimas yang dipapa dua orang tetangga. Mariati ternyak karena mereka bahkan belum menjelaskan tujuannya untuk berobat. Dia bergegas menjawab, "Iya Pak, tolong anak saya." "Maaf Bu, saya sudah tidak bisa membantu." Mariati terkejut, badannya lemas seketika. "Kenapa?" "Orang yang mengirim guna-guna ini sangatlah kuat dan berniat membuat anakmu segera meninggal. Dia sudah tidak bisa saya tolong lagi." "Apa tidak ada jalan lain Pak?" Lelaki tua pemilik rumah itu menggeleng. "Maaf, mereka akhirnya pulang dengan hati hampa." Mariati menangis sepanjang jalan hingga Rahayu ikut iba melihatnya. Tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan benar saja, tepat 7 hari kemudian Dimas meninggal dunia. Dengan tubuh kurus kering, dia memuntahkan cairan hitam berbau busuk sebelum menghela nafas penghabisan. Ririn terduduk di samping makam Dimas, matanya kosong. Ketika menyadari Dimas tidak akan pernah kembali lagi padanya, begitu pula Mariati yang histeris kehilangan anak satu-satunya. Sejak pemakaman Dimas, rumah kecil di ujung gang itu terasa lebih sunyi. Mariati sering duduk termangu di ruang tamu, terutama saat malam hari setelah semua orang tertidur. Pandangannya kosong menatap keluar jendela, tetapi pikirannya jauh terjebak pada wajah anak semata wayangnya yang kini hanya tinggal kenangan. Tangan tuanya memegang foto Dimas yang tersenyum lebar. Sesekali ia mengusap bingkai foto itu dengan ujung jarinya, seolah ingin menyentuh anaknya untuk terakhir kalinya. "Seharusnya aku yang pergi lebih dulu," gumamnya pelan, suaranya serak karena patah hati.
Dia mengingat kembali masa-masa ketika Dimas masih bayi, menangis setiap malam karena demam, lalu tumbuh menjadi anak yang tangguh dan jarang mengeluh meski hidup mereka serba pas-pasan. Dia dan suaminya bekerja keras siang malam demi memastikan Dimas bisa bersekolah dengan layak. Setelah Dimas beranjak dewasa, bekerja di perusahaan percetakan, dan bahkan hampir menikah dengan perempuan baik seperti Ririn, lalu segalanya hancur begitu saja. Dia menunduk. Air matanya sudah kering sejak hari ketiga kepergian Dimas, yang tersisa hanya kepedihan yang menggumpal hingga tak bisa diurai dengan air mata. Mariati bangkit perlahan, berjalan menuju kamar Dimas. Ruangan itu masih tertata seperti terakhir kali anaknya dirawat. Dia membuka salah satu laci, dan di dalamnya ada botol minyak kayu putih, sisir plastik, dan selembar surat yang dilipat rapi. Ya, itu tulisan tangan Dimas. "Abah, kalau suatu hari aku tak panjang, tolong jaga mama." Tangannya gemetar saat membaca surat itu. Mariati duduk di tepi ranjang, meremas kertas berisi pesan terakhir Dimas dengan kuat. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kejadian aneh. Sebelum Dimas jatuh sakit, air mandi yang berbau amis, cicak jatuh hingga tubuh yang mendadak lumpuh. Jahat sekali orang yang mengirimi guna-guna kepada Dimas, padahal dia anak yang baik, ucapnya penuh dendam. Aku harus membuat perhitungan dengan orang itu. Tapi sebelum ucapannya tuntas, sebuah suara keras mengejutkannya. Brak! Terdengar benda berat yang terlempar dari dalam rumah. Mariati terdiam, dadanya berdegup lebih kencang. Hanya saja ia segera menenangkan diri. "Maling tikus," gumamnya, meski suaranya terdengar ragu. Mariati berdiri untuk melihat benda apa yang baru saja dijatuhkan oleh tikus. Akan tetapi badannya goyas ketika begitu ia memandang ke arah pintu kamar. Sosok berbalut kain kafan kecoklatan berdiri di ambang pintu, memandang lurus padanya sehingga Mariati pun terpaku. Aroma anyir darah membuat Mariati ketakutan, tapi perasaan takut segera sirna ketika melihat wajah pocong yang tampak sedih. Dimas. Matanya hitam legam, dan dari sudut matanya mengalir darah segar menetes hingga membasahi kedua belah pipinya. Mariati menggigil saat menyebut nama anaknya. "Dimas, kenapa kamu jadi begini, nak?" Dia yakin tidak salah lihat. Bagaimanapun juga Mariati sangat mengenali wajah anaknya meskipun telah membusuk dulu. Sepasang mata Dimas selalu memandangnya penuh kasih. Namun kini tatapan itu penuh luka, berisi kesedihan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Dimas," panggil Mariati serak. Dia menggigil, bukan karena takut, melainkan karena hatinya terasa remuk melihat anaknya kembali dalam wujud seperti itu. Tangisnya pecah seketika. Ia tak kuat menahan lagi rasa sedih. "Anakku, kenapa kamu kembali dalam wujud seperti ini?" Raungnya sambil berjalan mendekat. Pocong Dimas perlahan memudar sehingga Mariati hanya memeluk udara kosong. Perempuan tua itu menangis keras, menyesal karena tak bisa memeluk tubuh anaknya lagi. Tetapi tangisnya segera berhenti ketika melihat sosok Dimas kembali muncul di dapur. "Dimas," serunya lagi sambil berlari kencang, tak ingin lagi kehilangan kesempatan berdekatan dengan anaknya. Mariati terpleset karena terburu-buru. Ia mengadu kesakitan tetapi tetap saja berusaha mengejar Dimas walau harus sambil merangkak. Sosok Dimas hilang sekali lagi sehingga Mariati menjerit-jerit menyebut nama anaknya. "Dimas, Dimas." Kehebohan di rumah Mariati membuat para tetangga segera berdatangan. Mereka khawatir mendengar Mariati histeris memanggil-manggil nama Dimas. "Kenapa Julak?" tanya tetangganya yang bergegas melompat ke dapur. Dia sedikit heran melihat pintu dapur terbuka lebar walau sudah tengah malam, tetapi keheranannya segera ditepis karena Mariati kembali berteriak histeris. "Dimas pulih, Dimas, Dimas pulih," cerit Mariati pilu. "Julak, sabar." Tetangganya segera memeluk Mariati dan membujuknya agar tenang, sedangkan tetangga yang lain mengambilkan segelas air untuk Mariati. Keesokan harinya, para tetangga heboh karena kejadian semalam. Beberapa orang bahkan mengaku bertemu dengan penampakan Dimas. Begitu juga di rumah Nini Nisa yang rumahnya cukup jauh dari Mariati.
Dua perempuan parubaya sedang duduk mengelilingi piring berisi pisang goreng dan teh hangat. Wajah mereka masih mengantuk, tetapi rasa ingin tahu lebih besar dari kantuk yang belum tuntas. Nini Nisa menggenggam cangkirnya dengan kedua tangan. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Aku ditemui Panjadian Dimas tadi malam, katanya pelan, matanya mengecil, seolah kejadian semalam masih terbayang dengan jelas. Bujuran Panjadian Dimas? Nyata, gasan apa aku bakar rumput? Balas Nini Nisa sengit karena ia dikira berbohong. Aku sampai kada bisa bergerak, jadi cuma membaca ayat kursi dalam hati. Untung inya langsung menghilang. Belum sempat Bu Rasti menanggapi, dari arah jalan muncul Acil Anti, ibu dari Yudi. Melihat dua perempuan tetangganya sedang asyik berbincang, ia langsung bergabung tanpa diundang. Apa benar Rami Banar? Tanyanya sambil duduk. Dia heran karena melihat keduanya tampak sangat serius. Itu Nini Nisa, katanya lihat pocong Dimas, ujar temannya cepat. Mata Acil Anti menyipit, senyum tipis muncul di wajahnya, entah bermaksud menyembunyikan sesuatu atau memang sinis sejak awal. Sudah sewajarnya dia mati jadi hantu, katanya sengit. Nini Nisa tertegun. Ia menatap Acil Anti dengan dahi berkerut. Apa maksudnya? Acil Anti hanya mengangkat bau. Orang kalau hidupnya tidak bersih, matinya pun pasti tidak tenang. Sementara itu, jauh di Banjarmasin, Ririn terduduk lemas di atas ranjang. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Dia masih terisak dalam pelukan ibunya. Tangannya menggenggam erat bantal kecil yang basah oleh air bata. Semalam, ketika ia tertidur karena kelelahan, tiba-tiba saja tubuhnya menggigil kedinginan. Saat membuka mata, ia mendapati seseorang yang berbaring di sebelahnya, sosok yang terbungkus kain kafan. Ririn berusaha menjerit, tapi tidak bisa bergerak. Mulutnya sudah terbuka, tetapi suaranya tidak kunjung keluar. Dimas hanya menatap dengan mata hitam dan darah yang mengalir deras. Wajahnya terlihat sangat sedih, tetapi tetap saja Ririn ketakutan melihatnya. Barulah setelah azan subuh terdengar, sosok Dimas lenyap. Ririn pun menangis terseduh-seduh, sedangkan ibunya kalang kabut ketika mendengar pocong Dimas menghantui putrinya. Mungkin ini karena kamu tidak ikhlas melepas Dimas, Rin, tebak ibunya. Tangis Ririn semakin kuat. Tentu saja dia tidak mungkin ikhlas, apalagi pernikahan mereka sudah di depan mata. Hanya saja, apa mungkin karena ia tidak ikhlas, lalu Dimas bergentayangan mengganggunya. Aku ikhlas, Ma. Aku ikhlas, ucap Ririn sambil memeluk tubuh ibunya kian erat. Kabar Dimas bergentayangan dalam sosok pocong segera membuat geger banyak orang, namun rekan-rekannya tidak tahu sama sekali tentang berita tersebut, termasuk Yudi. Hujan turun deras malam itu, menghantam aspal jalanan seperti ribuan jarum. Angin berembus kencang, mengibaskan ranting-ranting pohon ke segala arah. Udara dingin menusuk tulang, membuat siapapun ingin segera sampai di rumah. Yudi baru keluar dari kantor percetakan. Kemejanya basah kuyup menempel di tubuh. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, dia menyalakan motornya tanpa menggunakan helm. Sia-sia pakai helm, toh sudah basah juga, katanya. Tetapi tak lama kemudian ia segera memakainya lagi. Yudi tidak pernah tahu kalau keputusannya itu sangat berguna. Beberapa saat kemudian, wajah Yudi lesu, matanya lelah. Malam ini sudah sangat menyebalkan karena pekerjaan lembur yang melelahkan, ditambah lagi hujan deras yang turun tiba-tiba. Motornya melaju kencang, menembus hujan, ban mengaduk genangan air di sepanjang jalan. Cipratan lumpur tak lagi ia pedulikan. Yudi ingin segera pulang, mandi, lalu tidur. Tiba-tiba saja, jok motornya terasa berat, seperti ada yang mendadak duduk di belakang. Punggungnya merinding hebat, sehingga Yudi melirik ke spion kanan, kosong. Lalu ke kiri, kosong. Tapi perasaan berat itu terasa nyata. Yudi mencengkram stang lebih erat, nafasnya mulai memburu, dadanya sesak oleh rasa yang sulit dijelaskan. Perasaannya tidak karuan, ditambah hujan yang semakin deras, disertai kilatan petir di kejauhan. Siapa ini? Jangan mengganggu, gumamnya Liri sambil melirik ke spion. Sekali lagi jantungnya seakan berhenti berdetak. Seketika
di jok belakang duduk sesosok pocong. Tubuhnya kaku terbungkus kain kafan yang kotor dan lembab, wajahnya pucat membiru dari lubang hidung dan matanya menetes darah tipis berwarna hitam gelap. Pocong, pocong! Yudi berteriak sekencang-kencangnya. Suaranya tenggelam di tengah hujan seperti jeritan dari dasar sumur. Yudi refleks menarik stang ke kanan, berusaha menghentikan motor, tapi tangannya gemetar. Pikirannya kacau sehingga motor pun oleng. Rodanya terpleset di aspal licin. Motor menghantam trotoar dengan keras. Tubuh Yudi terlempar jatuh. Kepalanya membentur aspal dengan keras. Suara benturan menggema di antara suara hujan dan deru angin. Motor Yudi ringsek parah di pinggir jalan. Lampunya pecah, bensinnya tumpah, dan suara klakson tersangkut menjerit sumbang. Yudi tergeletak dengan tubuh miring. Kepalanya bersimbah darah dari pelipis yang robek parah. Helmnya terlepas dan terlempar beberapa meter. Matanya terbuka lebar, tetapi pandangannya sudah kabur. Dalam pandangan terakhir sebelum pingsan, dia melihat sosok pocong Dimas berdiri di atas trotoar. Ya, masih pocong Dimas. Tubuhnya tak bergerak, tapi tatapan matanya tajam seolah hendak menuntut balas dendam di antara mereka berdua. Lalu bayangannya hilang seiring dengan riuh keramaian orang-orang yang berlalu lalang di pinggir jalan. Mereka menghentikan kendaraan, kemudian bergegas menolong Yudi yang terkapar tidak berdaya. Kamar perawatan di lantai 2 rumah sakit tak pernah benar-benar sunyi sejak Yudi dirawat. Malam-malam berlalu dengan jeritan dan teriak ketakutan yang membuat pasien lain tak bisa tidur dengan tenang. Tubuh Yudi terbaring di ranjang, kepalanya dibalut perban, sedangkan matanya terus membelalak seperti orang ketakutan. Setiap kali lampu kamar dipadamkan, dia meraung, meminta dinyalakan kembali. Jangan matikan lampunya. Dimas ada di sana, seru Yudi dengan suara serak karena terlalu banyak berteriak. Perawat yang menjaga nyaris putus asa. Beberapa pasien sempat mengeluh dan bahkan mengancam akan pindah kamar karena merasa terganggu. Mereka mulai percaya pada alasan Yudi yang mengaku terus-menerus diteror oleh pocong berwajah busuk dan berlumur darah. Wajah Acil tampak kusut ketika merawat anaknya. Ia baru berusaha tidur ketika Yudi kembali menjerit karena melihat bayangan melintas di belakang tirai rumah sakit. Itu dia. Dimas datang lagi, Mak. Panggilkan Julak Madati, Mak. Cuma dia yang bisa mengusir Dimas, Mak. Raungnya dengan tubuh gemetar. Memangnya dia bisa apa? Dengus Acil anti geram. Dia tidak suka pada Bu Mariati, apalagi kalau harus meminta bantuannya. Panggil saja, Mak. Panggil, aku mohon. Aku tidak bisa tenang sebelum bertemu beliau, pinta Yudi sambil menangis. Pada awalnya, Acil anti menolak. Dia menganggap permintaan anaknya itu tidak masuk akal, akan tetapi desakan dan jeritan Yudi membuatnya luluh. Dia pun akhirnya menghubungi Mariati, walau dengan raut wajah enggan dan suara bernada sinis. Keesokan harinya, Mariati muncul di depan pintu kamar tempat Yudi dirawat. Wajahnya muram dan juga pucat, langkahnya pelan karena masih membawa duka yang belum selesai. Ketika pintu dibuka, Yudi langsung merangkak turun dari ranjang, menyingkirkan selimut dan infus yang menempel di lengannya. Dengan lutut gemetar, ia bersimpuh di hadapan perempuan tua itu. Julak, ampun, maaf Julak. Ulun yang menyantet Dimas. Ulun yang membuat Dimas meninggal. Akunya parau. Ruangan tersebut langsung sunyi. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar dengan samar. Mariati terdiam. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Dia hanya menatap Yudi dalam-dalam seolah telah tahu kebenaran itu sejak lama. Kenapa, Yud? Kenapa? Bisik kelirih. Yudi menangis semakin keras. Karena Dimas sudah merebut Ririn. Ulun sudah lama suka kepada Ririn, tapi Dimas yang berhasil mendapatkan hatinya. Mariati menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir pelan di pipinya yang keriput. Udara di kamar rumah sakit seketika terasa pengap. Jendela terbuka sedikit, tetapi angin yang masuk tidak membawa kesejukan. Yudi masih terisak dalam posisi bersimpuh. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar karena sisa-sisa ketakutan yang belum sirna. Perlahan, Mariati duduk di kursi besi yang ada di sisi tempat tidur. Tangannya gemetar memegang ujung kerudung.
Air mata mulai jatuh satu persatu di pipinya. Dia menangis, bukan karena marah ataupun sedih, melainkan karena lelah, getir, sekaligus penyesalan yang menyayat lebih tajam daripada pisau. Pandangannya tertuju pada wajah pucat Acil Anti yang berdiri di ambang pintu dengan mata menyipit penuh kebencian. Tatapan mereka saling bertautan, dan dalam sekejap kenangan masa lalu mencuat kembali di benak Mariati. Dia teringat belasan tahun yang lalu ketika suaminya Burhan dipanggil ke ruang pimpinan dan diberi kabar bahwa ia dipecat karena ada pemangkasan besar-besaran di perusahaan tempatnya bekerja. Wajah Burhan buram selama berminggu-minggu, sedangkan berita tentang rekan kerjanya yang justru mendapat promosi, suami dari Acil Anti, Aba dari Yudi, menyebar dengan cepat waktu itu. Mariati dibakar marah sekaligus rasa tidak terima dalam keputusasanya. Ia mendatangi Rahayu yang setahunya memang memiliki kemampuan untuk menyakiti orang lain dengan cara magis. Rahayu memang hebat. Mariati mengakui kemampuan temannya itu karena tak lama kemudian suami dari Anti atau Aba dari Yudi dikabarkan meninggal dunia setelah muntah darah berhari-hari. Kematian tragis ayah Yudi mengguncang lingkungan tempat tinggal mereka, akan tetapi tidak ada yang curiga apalagi menuduh Mariati. Dia bisa melanjutkan hidup dengan bahagia, apalagi suaminya pun segera mendapatkan pekerjaan baru. Tidak pernah terfikir oleh Mariati bahwa karma akan segera datang padanya. Bahkan karma yang ia dapatkan jauh lebih menyakitkan. Anak satu-satunya yang diharapkan akan merawat di masa tuanya kini sudah meninggal tanpa sempat memberikan cucu padanya. Julek, Julek tidak mau memaafkanku? Tanya Yudi harap-harap cemas. Mariati menggeleng. Dia tidak tahu harus berkata apa pada Yudi. Perasaannya sakit karena Yudi telah merenggut kehidupan anaknya, tetapi dia juga tidak bisa membenci Yudi karena Mariati pernah melakukan hal yang sama pada ayah anak itu. Mariati tersenyum sedih. Ternyata Tuhan memang tidak pernah tidur. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Seperti biasa Kenanga Kinasih plot twist ya, plot twist banget kisah dari tanah Kalimantan. Dan untuk Kenanga Kinasih sendiri dari Kalimantan Selatan ya teman-teman ya. Bagaimana di sini tentang persahabatan Yudi dan Dimas. Dan seperti biasa masalah hati ini berat banget ya. Ini memang Yudinya ini kalau dia emang suka Maririn satu kerjaan ya dari awal dong ngomong, sampai Dimas datang ke kerjaan itu, kerja di situ. Dimas menyatakan cinta Maririn dan diterima dan ingin berlangsungkan pernikahan. Yudi sakit hati sehingga mengirimkan santet kepada Dimas sehingga Dimas meregang nyawa di situ. Di sini sih sebenarnya udah kebaca kan dari awalnya apa sih Yudi yang ngirim, tapi nggak nyangka pasti ada plot twist lagi di baliknya. Ternyata ini adalah sebuah karma untuk keluarga Dimas, yang mana keluarga Dimas sebelumnya pernah mengirimkan guna-guna atau santet kepada keluarga Yudi sehingga mengakibatkan orang tua Yudi meninggal dunia, dan ini seperti karma yang berbalik ya. Sedangkan Yudi sendiri sih nggak tahu permasalahan itu. Ya kembali lagi karma pasti akan mencari jalannya sendiri teman-teman. Jadi apapun perbuatan kita pasti akan ada balasannya. Baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik pasti akan selalu ada balasannya. Kadang-kadang memang balasan itu bisa instan langsung di dunia, bisa juga nanti. Jadi wah luar biasa sekali. Di sini banyak sekali yang bisa kita ambil, terutama buat para kaum cowok nih. Kalau emang udah suka sama cewek, udah ngomong aja. Perkara mau ditolak apa diterima urusan belakangan. Mungkin kita udah ngomong, udah puas di situ ya teman-teman. Dan setelah misalkan ditolak ya sudah, ketika ada cowok lain ya udah, kita harus fair juga sih kalau menurut saya. Nggak kayak Yudi diem begitu langsung ngirimin santet, kurang ajar juga nih. Nggak suka banget nih saya nih sama yang model begini. Overall kisahnya keren, pakai banget, Kenanga Kinasih dengan ciri khasnya plot twist yang nggak terduga endingnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, ayo diklik
dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.